Keindahan dalam bayang-bayang utang. Ini ialah sebuah kisah nyata. Namaku Doni, seorang pemuda berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai debt collector di sebuah perusahaan pembiayaan. Kehidupan sehari-hariku tak jauh dari rutinitas menagih utang. Namun, menariknya, yang kutemui di lapangan bukan hanya cerita tentang uang, melainkan juga kisah hidup yang penuh liku. Di sebuah rumah yang sederhana, aku melakukan kunjungan ke Bu Ida, seorang janda muda berusia 30-an. Dia sering terlambat membayar cicilan. Saat aku melangkah masuk, aroma teh hangat menyambutku. Wajahnya terlihat lelah dan senyumnya terasa getir. Rumah Ki ini sangat masih jauh dari standar rumah dan kata modal, Doni. Coba doakan saja, semoga rezeki segera datang, katanya sambil memandangku dengan tatapan penuh harap. Saya ngerti, Bu. Tapi, tolong usaha sedikit lagi, ibalasku. Perasaanku campur aduk. Di balik beratnya utang, ada kesedihan yang teramat dalam. Aku tak bisa berpura-pura tak peduli. Suaminya telah tiada, dan kini dia dan anak kecilnya harus melanjutkan hidup. Setiap kali aku datang berkunjung, aku merasakan ikatan yang lebih antara kami. Niatku yang awalnya hanya profesional kini berubah menjadi kepedulian yang mendalam. Di tempat lain, ada Mbak Lucy, yang juga mengundangku dengan senyuman. Rumahnya bersih. Bahkan di tengah kesederhanaan, dia selalu berusaha terlihat rapi. Namun, ketika kami berbincang, ada kepedihan di matanya. Aku merasa gagal, Don. Semua usaha ini untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anakku, ujarnya sambil menatapku. Tanpa kusadari, perasaanku makin terikat padanya. Dia bukan sekadar debitur, dia seperti bagian dari hidupku saat aku mendengarkan berbagai kisah hidupnya. Hari-hari berlalu, dan aku menemukan diriku terjebak dalam jaring emosi yang rumit. Ketika mendatangi rumah Bu Nanda, seorang ibu yang berjuang dengan usaha kecilnya, aku merasa keterikatan yang semakin mendalam. Dia selalu menyambutku dengan senyum tipis, tetapi sorot matanya selalu menyimpan kekhawatiran. Doni, bagaimana aku bisa menyekolahkan anakku? Usaha ini tidak menghasilkan, keluhnya. Aku hanya bisa mengangguk, menghimpun kata-kata agar tidak menggores lukanya lebih dalam. Selama kunjungan, setiap cerita, sentuhan, dan tatapan membangun hubungan yang lebih dari sekadar urusan utang. Aku mulai meragukan profesiku, apakah semua ini pantas? Satu sore, ketika aku melangkahi ke rumah Bu Ida, suasana terasa lain. Ekspresi wajahnya yang biasanya ceria, kini tampak lebih serius. Doni, bukan sekadar hutang, tapi aku butuh seseorang yang bisa mengerti keadaan ini, ucapnya sambil memegang tanganku. Sentuhan itu memancarkan kehangatan. Bu, saya, namun kata-kataku terhenti ketika dia lebih mendekat, tatapan penuh harap menantiku. Suasana mendukung, hanya ada suara detak jantungku yang berdegup kencang. Dia membutuhkan lebih dari sekedar kolektor, dan sebaliknya, aku pun merasakannya. Ketika aku melangkah pulang, wajah Bu Ida, Mbak Lucy, dan Bu Nanda terus menghantuiku. Keduanya menawari lebih dari sekadar hubungan profesional. Masing-masing dari mereka memiliki cerita, harapan, dan keinginan yang tak terungkapkan. Di benakku, bayang-bayang mereka menggema. Apakah aku bersedia menjadi lebih dari sekadar debt collector? Di satu sisi, ada tanggung jawabku, namun di sisi lain, ada kerinduan untuk mengerti dan terlibat dalam kehidupan mereka. Yang jelas, perjalanan ini lebih dari sekedarnya. Ini adalah pilihan antara hati dan tugas. Saat aku menatap bintang di langit malam, satu hal yang pasti, manusia tak dapat dijadikan angka. Setiap cerita yang kutemui adalah pelajaran berharga. Pilihan ada di tanganku, dan kali ini, aku harus memilih dengan hati dan jiwa. Yuk simak kisah selengkapnya sampai selesai ya. Jalan berliku seorang kolektor. Doni adalah seorang pemuda yang tumbuh di tengah kerasnya kehidupan kota. Berasal dari keluarga sederhana, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai debt collector setelah gagal melanjutkan kuliah karena kendala biaya. Profesi ini sering membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar membantu orang atau hanya memperburuk keadaan mereka. Doni mengenang hari-hari pertamanya bekerja, mengejar debitur, menghadapi amarah, dan mencoba tetap profesional. Namun, dalam pekerjaannya, ia tak hanya bertemu angka, ia bertemu cerita. Pertemuan dengan Bu Ida. Kunjungan pertama ke rumah Bu Ida diceritakan lebih rinci. Rumahnya kecil dengan dinding yang mulai mengelupas. Ketika Doni mengetuk pintu, seorang anak kecil berlari ke pelukan ibunya. Di sini, pembaca diperkenalkan pada konflik utama Bu Ida,
ia berjuang membayar cicilan sementara harus menghidupi anaknya seorang diri. "Doni, kalau aku bisa, aku pasti lunasi semua utangku. Tapi saat ini, aku hanya berharap bisa menyuapi anakku dengan layak," katanya. Doni merasa ada sesuatu yang tak terucap, sebuah kepedihan yang terbungkus senyum getir. Kisah Mbak Lucy. Doni juga sering mendatangi rumah Mbak Lucy, seorang wanita muda dengan satu anak yang baru masuk sekolah dasar. Rumahnya lebih terawat dibanding Bu Ida, tetapi suasana selalu terasa sunyi. Lucy berbicara tentang masa lalunya, membangun usaha kecil bersama suami yang kini telah meninggalkannya tanpa kabar. "Aku tahu utang itu beban, Don. Tapi apalagi yang bisa kulakukan?" katanya suatu hari sambil mengusap air mata. Doni mulai merasa lebih dari sekadar kolektor bagi Lucy. Ia menjadi tempat curhat, seseorang yang mendengarkan. Bu Nanda dan perjuangan yang berat. Di sebuah gang sempit, ada Bu Nanda, seorang penjual gorengan yang tengah membangun usahanya dengan modal pinjaman. Setiap kali Doni datang, ia disambut dengan senyum yang tersembunyi di balik kelelahan. "Anakku sudah besar, Don. Aku ingin dia bisa sekolah tinggi. Tapi kadang aku berpikir, apa aku sedang mengorbankan masa depannya dengan semua utang ini?" katanya suatu hari. Doni mulai merasa berat. Profesi yang dijalani untuk bertahan hidup ini kini mulai membuatnya mempertanyakan moralitasnya. Persimpangan jalan. Ketegangan memuncak ketika Doni mulai merasa terlibat emosional dengan 3 wanita yang memiliki cerita berbeda, tetapi sama-sama memilukan. Suatu hari, Bu Ida memintanya berhenti menjadi sekadar kolektor. Lucy mulai mengisyaratkan perasaannya, dan Bu Nanda mengungkapkan harapannya agar Doni bisa membantunya lebih dari sekadar menagih. Doni merasa hidupnya seperti berada di tengah badai. Pekerjaan ini tak lagi sekadar profesi, ia terseret ke dalam konflik emosi yang rumit. Keputusan akhir. Puncak cerita terjadi ketika Doni harus memilih, tetap menjadi debt collector yang profesional, atau mengambil risiko kehilangan pekerjaannya demi membantu mereka dengan cara yang lebih bermakna. Ia mulai mengatur strategi agar para debitur ini bisa mencicil utang mereka dengan lebih manusiawi. Dengan tekad baru, Doni bertemu atasannya dan menawarkan solusi. Ia ingin menjadi perantara yang membantu debitur membangun rencana pembayaran yang realistis. Meski sempat ditentang, usahanya akhirnya didukung setelah melihat dedikasinya. Babak baru. Cerita ditutup dengan perubahan dalam hidup Doni. Ia berhasil membantu Bu Ida membuka usaha kecil, mendukung Lucy mendapatkan pekerjaan baru, dan memberikan dukungan moral pada Bu Nanda. Meski tak semua utang terselesaikan, Doni merasa lebih damai karena telah membuat perbedaan dalam hidup mereka. Pilihan yang menghantui. Doni mulai merasakan beban emosional yang tak lagi tertahankan. Ia duduk di depan cermin kamarnya, menatap dirinya sendiri dengan tatapan hampa. "Apakah aku masih pantas melakukan pekerjaan ini?" pikirnya. Suara-suara cerita Bu Ida, Lucy, dan Nanda terus bergema di benaknya. Sebuah undangan pertemuan dari atasannya datang esok hari. Pertemuan ini akan menentukan apakah Doni masih layak berada di timnya. "Kolektor tidak boleh lemah," ujar atasannya saat ia mempertanyakan mengapa Doni mulai menunjukkan simpati terhadap debitur. Namun, di dalam hati, Doni tahu bahwa kelemahannya adalah kekuatannya. Ia memutuskan untuk berbicara apa adanya, meski harus menghadapi konsekuensinya. Bayangan masa lalu. Di tengah dilema yang dialaminya, Doni mengenang masa lalunya. Ibunya pernah berada di posisi seperti Bu Ida, berjuang menghidupi keluarga sambil dikejar-kejar debt collector. Doni teringat bagaimana ia dan adik-adiknya sering bersembunyi di balik pintu sambil mendengar suara ketukan keras di luar. "Aku tidak mau menjadi seperti mereka," bisik Doni. Namun kenyataannya, ia kini berada di posisi yang sama. Ingatan itu membuatnya semakin yakin untuk mencari jalan keluar dari profesi ini, tetapi ia masih terjebak oleh kebutuhan akan penghasilan untuk hidup. Peran yang berubah. Pertemuan dengan atasannya menjadi momen krusial. Dengan tenang, Doni menjelaskan bahwa ia ingin mengubah cara perusahaan menangani debitur. Alih-alih menekan, ia mengusulkan pendekatan manusiawi dengan memberikan waktu lebih banyak untuk negosiasi dan membantu debitur menyusun rencana keuangan. "Jika kita tidak membantu mereka bangkit, bagaimana mereka bisa membayar? Tekanan hanya akan memperburuk keadaan," katanya. Sang atasan sempat terdiam. Namun, responsnya dingin. "Ini bisnis, Don. Simpati tidak membayar tagihan." Keputusan itu membuat Doni mengambil langkah besar. Ia memutuskan untuk berhenti. Awal baru. Keluar dari pekerjaannya, Doni merasa lega sekaligus takut. Namun,
ia tidak membuang waktu. Dengan jaringan yang ia bangun selama menjadi debt collector, ia mulai merancang usaha kecil berupa layanan konseling keuangan untuk keluarga yang terlilit utang. Ia menghubungi Bu Ida, Lucy, dan Nanda, menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. "Aku tidak bisa menjanjikan keajaiban, tapi kita bisa mencoba bersama," jika tanya. Bu Ida memulai usaha kecil menjual makanan ringan, Lucy mendapatkan pelatihan kerja, dan Nanda berhasil menambah variasi produknya di usaha gorengan. Semua itu tidak mudah, tapi mereka merasa tidak lagi sendiri. Persahabatan dalam perjuangan. Di tengah proses membantu mereka, hubungan Doni dengan ketiga wanita ini semakin dalam. Ia belajar tentang arti kekuatan, keberanian, dan harapan dari mereka. Namun, perasaan yang rumit mulai muncul, terutama antara Doni dan Bu Ida. Suatu malam, setelah membantu Bu Ida mengatur warung makan kecilnya, ia duduk di teras rumahnya. Bintang-bintang bertaburan di langit, menciptakan suasana yang tenang. "Doni, kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu bisa saja memilih jalan lain yang lebih mudah," tanya Bu Ida. Doni tersenyum. "Karena aku tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian. Aku tidak mau orang lain merasakannya." Tatapan mereka bertemu. Ada kehangatan di sana, tetapi Doni memilih untuk menahan diri. Ada hal yang lebih penting dari perasaan, yaitu tanggung jawab, pikirnya. Ujian terakhir. Ketika semuanya mulai terlihat membaik, masalah baru muncul. Mantan atasannya mulai menyebarkan rumor bahwa Doni adalah penyebab beberapa klien perusahaan gagal membayar. Tekanan datang dari berbagai arah, tetapi Doni tetap bertahan. Namun, tekanan itu membuat beberapa klien barunya ragu untuk melanjutkan konseling. Doni hampir kehilangan semangat, tetapi Bu Ida, Lucy, dan Nanda bergabung untuk membantunya memulihkan reputasinya. "Kamu sudah membantu kami. Sekarang giliran kami yang membantu," kata Lucy. Mereka bersama-sama membuat video testimoni yang menunjukkan bagaimana hidup mereka berubah berkat Doni. Video itu menjadi viral di media sosial, membuka pintu baru bagi usaha Doni untuk berkembang. Keputusan hati. Pada akhirnya, Doni harus memilih bagaimana melanjutkan hidupnya. Hubungannya dengan Bu Ida, Lucy, dan Nanda berkembang menjadi persahabatan yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa ada batas yang harus ia jaga untuk menjaga profesionalisme. Doni memutuskan untuk fokus pada usahanya membantu orang lain, tetapi tetap menjaga hubungan hangat dengan mereka. Bu Ida, yang diam-diam menyimpan rasa, mengerti keputusan Doni dan mendukungnya. "Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Doni. Kau lebih dari sekadar kolektor, kau keluarga," katanya. Harapan di ujung jalan. Cerita ditutup dengan Doni yang berhasil mengubah hidupnya dan hidup banyak orang. Ia kini dikenal sebagai konsultan keuangan yang penuh empati, mengubah cara pandang banyak orang tentang utang dan kehidupan. Doni memandang langit malam, tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang mengikuti hati dan nuraninya. Bayang luka lama. Meski kehidupannya mulai stabil, Doni kerap dihantui kenangan masa kecil yang menyakitkan. Ia teringat bagaimana keluarganya berjuang melunasi utang setelah ayahnya jatuh sakit. Ketika Doni mulai membangun usaha konselingnya, ia menyadari bahwa trauma masa lalu membuatnya lebih peduli, tetapi juga menciptakan ketakutan untuk gagal. Suatu malam, setelah bekerja keras membantu Bu Ida di warungnya, Doni terbangun dari mimpi buruk tentang masa kecilnya. Ia memutuskan untuk menemui ibunya yang tinggal di desa. Dalam perjalanan itu, ia memahami bahwa memaafkan masa lalu adalah kunci untuk melangkah maju. "Bu, aku akhirnya mengerti kenapa dulu kita tetap bertahan meski sulit," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Sang ibu tersenyum. "Karena cinta, Nak. Cinta membuat kita selalu berjuang." Sebuah pilihan yang sulit. Doni dihadapkan pada pilihan sulit ketika mantan atasannya menawarkan posisi baru dengan gaji besar di perusahaan lain. Tawaran ini datang bersamaan dengan tekanan finansial untuk memperbesar usaha konselingnya. Bu Ida dan Lucy mengetahui tawaran itu dan memberikan pendapat mereka. "Doni, ini kesempatan yang besar untukmu," kata Lucy dengan nada mendukung. Namun, Bu Ida memandangnya dengan tatapan serius. "Tapi apa itu akan membuatmu bahagia?" Doni merasa bingung. Tawaran itu menggiurkan, tetapi ia tahu, menerima pekerjaan itu berarti kembali ke sistem yang selama ini ia lawan. Kehadiran tak terduga. Di tengah kebimbangannya, seorang pria yang tak asing muncul dalam kehidupan Lucy, mantan suaminya yang telah lama menghilang.
Pria itu meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan dengan Lucy dan anak mereka. Doni merasa cemburu, meskipun ia tidak pernah mengakui perasaannya terhadap Lucy. Namun, ia tetap bersikap profesional dan mendukung keputusan Lucy untuk memberi kesempatan kedua pada mantan suaminya. "Terima kasih, Doni. Kau selalu ada untukku, meski aku tahu ini tak mudah bagimu," ujar Lucy sambil menatapnya dengan penuh arti. Ikatan yang tersamar. Sementara itu, hubungan Doni dan Bu Ida semakin dekat. Suatu malam, ketika listrik rumah Bu Ida padam, Doni datang membantu memperbaiki kabel. Dalam suasana gelap yang hanya diterangi lilin, mereka berbicara tentang impian dan ketakutan mereka. "Doni, kalau aku boleh jujur, aku takut kehilanganmu," kata Bu Ida tiba-tiba. Doni terdiam, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa keputusan apapun akan membawa konsekuensi besar. "Bu, aku juga takut. Tapi aku tidak ingin membuat keputusan hanya karena rasa takut," jawabnya lembut. Cahaya di tengah kegelapan. Di tengah kerumitan emosinya, Doni menerima kabar bahwa salah satu kliennya, Bu Nanda, menghadapi masalah besar. Usaha gorengan kecilnya nyaris bangkrut karena bahan baku yang naik harga. Doni segera turun tangan, menghubungkan Bu Nanda dengan komunitas pengusaha kecil yang ia kenal. Bu Nanda berhasil bangkit, dan sebagai tanda terima kasih, ia mengajak Doni untuk menghadiri acara syukuran kecil di rumahnya. Di acara itu, Doni menyadari bahwa pekerjaannya tidak hanya membantu orang melunasi utang, tetapi juga membangun harapan baru. Teman lama, pelajaran baru. Suatu hari, Doni bertemu dengan sahabat lamanya, Andi, yang kini sukses sebagai pengusaha. Andi menawarkan investasi untuk memperluas usaha konseling Doni, tetapi dengan syarat, Doni harus mengelola usaha itu seperti bisnis murni, tanpa terlalu banyak terlibat secara emosional. "Terlalu banyak simpati akan menghancurkan bisnismu, Don," kata Andi. Doni mulai meragukan pendekatannya. Apakah ia harus lebih pragmatis, atau tetap mempertahankan cara yang selama ini ia yakini? Tanda-tanda baru. Hubungan Doni dengan ketiga wanita itu terus berkembang, tetapi juga menjadi semakin rumit. Suatu hari, anak Bu Ida secara spontan memanggil Doni dengan sebutan, "Ayah." Hal ini membuat Bu Ida terkejut, tetapi juga menggembirakan. Di sisi lain, Lucy mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa hubungannya dengan mantan suaminya tidak berjalan mulus. Ia kembali meminta Doni untuk mendengarkan curahan hatinya. Doni berada di persimpangan, ia harus menentukan apakah ia tetap menjaga hubungan profesional atau mengizinkan dirinya terlibat lebih dalam. Langkah besar. Doni akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan dari mantan atasannya dan investasi dari Andi. Ia memilih untuk memperluas usahanya secara perlahan dengan bantuan komunitas yang ia bangun. Ia juga membuat keputusan penting dalam hubungannya dengan Bu Ida dan Lucy. Dengan penuh keberanian, ia mengungkapkan perasaannya pada Bu Ida, tetapi dengan janji bahwa mereka akan melangkah perlahan, karena ia ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik, baik untuk Bu Ida maupun anaknya. Menggapai bintang. Cerita ditutup dengan Doni yang melihat hasil usahanya mulai memberikan dampak besar. Usaha konselingnya tumbuh, dan ia menjadi pembicara di berbagai acara sosial tentang pentingnya pendekatan manusiawi dalam menyelesaikan masalah utang. Hubungannya dengan Bu Ida berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat dan penuh harapan. Lucy dan Bu Nanda tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, membuktikan bahwa persahabatan sejati dapat tumbuh di tengah kesulitan. Doni menatap langit malam, mengingat kata-kata ibunya. "Cinta membuat kita selalu berjuang." Kini, ia memahami makna sebenarnya dari kata-kata itu. Tatapan yang tersimpan. Doni memutuskan untuk mengunjungi Bu Ida setelah mendengar kabar bahwa warung kecilnya mulai ramai pembeli. Sore itu, ia datang membawa sekotak kue sebagai ucapan selamat. "Doni, kamu benar-benar terlalu baik," ujar Bu Ida dengan senyum lelah, namun penuh kebahagiaan. "Ini bukan apa-apa, Bu. Aku hanya senang melihat warung ini hidup," jawab Doni. Ketika Doni membantu Bu Ida menyusun kursi dan membersihkan meja, mereka tanpa sengaja saling bersentuhan. Tangan mereka bertemu di atas meja yang sama, dan seketika suasana menjadi hening. "Doni," dipanggil Bu Ida pelan, matanya menatap lurus ke arahnya. "Ya, Bu?" Doni menjawab dengan suara rendah, menahan debar jantungnya. "Kamu selalu ada di sini, saat aku benar-benar butuh seseorang," ucap Bu Ida sambil tersenyum getir. Doni tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menatap Bu Ida, merasa bahwa wanita di hadapannya ini adalah sosok yang kuat namun begitu rapuh. Dalam momen itu, waktu seolah berhenti.
Dilema di tengah malam. Di malam yang sama, Doni kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia tahu ada perasaan yang tumbuh di antara mereka, tetapi ia ragu untuk melangkah lebih jauh. Ketika sedang merenung di balkon rumahnya, ponselnya berbunyi. Pesan dari Lucy. Lucy, Doni, bisa bicara? Aku butuh kamu. Tanpa pikir panjang, Doni segera menuju rumah Lucy. Ketika tiba, ia menemukan Lucy duduk di ruang tamu dengan wajah penuh air mata. Doni, aku lelah, katanya dengan suara parau. Ada apa, Lucy? Apa yang terjadi? Tanya Doni khawatir. Mantan suamiku, dia mulai menunjukkan sifat aslinya lagi. Aku merasa bodoh karena memberinya kesempatan kedua, ujar Lucy sambil terisak. Doni mendekat, duduk di sebelahnya, dan dengan lembut memegang tangannya. Lucy, kamu tidak bodoh. Kamu hanya ingin percaya bahwa orang bisa berubah. Itu bukan kesalahan. Lucy menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Dalam momen itu, Lucy mendekatkan wajahnya, membuat Doni tertegun. Namun, sebelum sesuatu terjadi, ia menarik diri dengan lembut. Lucy, aku peduli padamu. Tapi aku tidak ingin membuat keputusan yang salah, kata Doni dengan suara pelan namun tegas. Lucy mengangguk, meski terlihat kecewa. Terima kasih, Doni. Aku tahu kamu selalu ingin yang terbaik untukku. Rahasia yang terbongkar. Beberapa hari kemudian, Bu Ida mengetahui dari tetangga bahwa Doni sering mengunjungi Lucy. Hal ini memunculkan rasa cemburu yang tak mampu ia sembunyikan. Ketika Doni datang ke warungnya lagi, Bu Ida terlihat lebih dingin dari biasanya. Bu, ada yang salah? Tanya Doni, merasa ada yang berbeda. Tidak, tidak ada. Hanya saja, kamu mungkin lebih sibuk membantu orang lain sekarang, jawab Bu Ida sambil sibuk merapikan meja, tanpa menatap Doni. Doni merasa bingung. Apa maksud ibu? Kalau ada sesuatu yang salah, tolong katakan. Bu Ida akhirnya meletakkan piring yang dipegangnya dengan keras. Aku dengar dari tetangga, kamu sering ke rumah Lucy. Jadi aku pikir, mungkin aku tidak perlu terlalu berharap. Doni terkejut mendengar nada tajam dalam suara Bu Ida. Bu Ida, itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Lucy butuh teman bicara, dan aku hanya mencoba membantu. Tapi kenapa selalu kamu, Doni? Kenapa kamu harus selalu jadi penyelamat untuk semua orang? Ucap Bu Ida dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Doni mendekat, berusaha menenangkan. Karena aku peduli, Bu. Sama seperti aku peduli pada ibu. Kalimat itu membuat Bu Ida terdiam. Namun, air matanya mulai jatuh. Kamu tidak mengerti, Doni. Aku sudah terlalu lama sendirian. Dan setiap kali kamu datang, aku merasa hidup lagi. Tapi aku takut aku hanya membebanimu. Doni mengangkat dagu Bu Ida, memaksa matanya bertemu. Ibu tidak pernah menjadi beban. Justru ibu mengajarkan aku banyak hal. Tentang keberanian, tentang harapan. Bu Ida menatap Doni dengan tatapan penuh emosi. Kalau begitu, apa aku boleh berharap, Doni? Apa aku boleh? Doni tak menunggu jawaban. Ia mendekat, memeluk Bu Ida dengan erat, memberikan kehangatan yang selama ini mereka berdua rindukan. Awal yang baru. Hubungan Doni dan Bu Ida perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, mereka sepakat untuk melangkah perlahan demi menjaga stabilitas hidup mereka. Di sisi lain, Lucy mulai menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Doni hanya sebatas sahabat. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk memutuskan hubungan dengan mantan suaminya dan memulai hidup baru bersama anaknya. Sementara itu, usaha konseling Doni semakin berkembang, dan ia mulai diundang menjadi pembicara di berbagai acara sosial. Meski begitu, ia tetap menyempatkan waktu untuk Bu Ida dan anaknya, yang kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Pertaruhan terakhir. Konflik baru muncul ketika mantan atasan Doni mencoba merusak reputasi usahanya dengan menyebarkan berita bahwa Doni memanfaatkan klien untuk keuntungan pribadi. Hal ini membuat beberapa klien mulai ragu, dan usaha Doni hampir kehilangan kepercayaan publik. Namun, Bu Ida, Lucy, dan Bu Nanda bersatu untuk membela Doni. Mereka membuat video kesaksian yang menunjukkan bagaimana Doni telah mengubah hidup mereka. Kami di sini bukan karena Doni ingin mengambil keuntungan.
Kami di sini karena dia percaya pada kami ketika tidak ada yang lain yang melakukannya, ujar Lucy dalam video itu. Video tersebut menjadi viral, membawa perhatian positif dan dukungan besar untuk Doni. Penutup yang terbuka. Di akhir cerita, Doni dan Bu Ida duduk di teras rumah kecilnya, memandang bintang di langit malam. "Doni, kamu tahu? Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa berubah seperti ini," kata Bu Ida sambil menggenggam tangannya. "Kadang, kita hanya perlu seseorang yang percaya pada kita. Aku beruntung bisa menjadi orang itu untuk ibu," jawab Doni. Mereka tersenyum, tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sendirian lagi. Badai yang datang. Ketika hubungan Doni dan Bu Ida mulai berjalan lebih stabil, masalah besar muncul. Salah satu mantan klien Doni, Pak Herman, seorang pengusaha kecil yang bangkrut, tiba-tiba mendatangi rumah Bu Ida dalam keadaan mabuk. Pak Herman merasa Doni adalah penyebab kehancuran bisnisnya karena menagih utang di saat usahanya hampir tumbang. Ia marah, membentak, dan mengancam akan melaporkan Doni ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan. "Kamu pikir kamu pahlawan, Doni? Kamu menghancurkan hidupku," teriak Pak Herman di depan Bu Ida dan anaknya. Doni mencoba menenangkan situasi. "Pak Herman, saya minta maaf atas apa yang terjadi, tapi saya hanya menjalankan tugas waktu itu." Pak Herman tidak peduli dan mulai memukul meja dengan keras. "Aku akan memastikan kau kehilangan segalanya, Doni." Malam itu, Bu Ida memeluk anaknya yang ketakutan, sementara Doni harus menghadapi ancaman Pak Herman dengan tenang. Keputusan yang berat. Kejadian malam itu menyebar ke lingkungan sekitar, membuat beberapa orang mulai ragu pada Doni. Bahkan, ada klien yang membatalkan janji temu konseling. Doni merasa tertekan. Ia mulai berpikir untuk menyerah dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai debt collector. Di tengah kebimbangannya, Lucy datang ke kantor kecil Doni. "Doni, kamu tidak boleh menyerah. Aku tahu betapa besar perjuanganmu untuk ini," kata Lucy. "Tapi Lucy, aku tidak bisa terus-menerus menghadapi ini. Jika ada orang yang merasa aku menghancurkan hidupnya, apa artinya semua ini?" Doni menjawab dengan suara pelan. Lucy menatap Doni dengan serius. "Kamu bukan penyebab kehancuran mereka. Kamu justru membantu banyak orang untuk bangkit. Jangan biarkan satu ancaman menghancurkan semua yang sudah kamu bangun." Doni terdiam. Kata-kata Lucy memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Bukti kebenaran. Pak Herman benar-benar melaporkan Doni ke polisi atas tuduhan pemerasan. Hal ini membuat Doni harus menghadapi penyelidikan yang melelahkan. Di tengah situasi sulit ini, Bu Ida dan Lucy bekerja keras untuk membela Doni. Mereka mencari bukti bahwa Doni tidak pernah memeras atau mengambil keuntungan dari kliennya. Bu Ida menemukan catatan pembayaran dan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa Doni selalu jujur dalam pekerjaannya. Sementara itu, Lucy berhasil menemukan fakta bahwa kebangkrutan Pak Herman disebabkan oleh pengelolaan bisnis yang buruk, bukan karena utang. "Doni, kita akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah," ujar Bu Ida dengan penuh keyakinan. Sidang yang menegangkan. Sidang pertama kasus Doni berlangsung dengan ketegangan yang luar biasa. Pak Herman membawa saksi palsu untuk mendukung tuduhannya. Namun, di tengah sidang, Lucy muncul dengan bukti baru berupa rekaman percakapan Pak Herman yang mengakui bahwa kebangkrutannya disebabkan oleh kesalahan pribadi. Hakim memeriksa bukti tersebut dengan saksama. Ketika bukti diterima, suasana di ruang sidang berubah. Pak Herman terlihat panik, sementara Doni hanya bisa menghela napas lega. Hakim akhirnya memutuskan bahwa tuduhan terhadap Doni tidak berdasar. Doni dinyatakan tidak bersalah. Pengakuan di malam yang tenang. Setelah sidang berakhir, Doni mengajak Bu Ida berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikiran. Malam itu, suasana terasa hangat meski mereka baru saja melewati badai besar. "Terima kasih, Bu Ida. Kalau bukan karena Ibu dan Lucy, aku mungkin tidak bisa menghadapi ini," ujar Doni sambil menatap langit. "Doni, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu sudah banyak membantu kami. Ini saatnya aku ada untukmu," jawab Bu Ida lembut. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Doni menatap Bu Ida dengan penuh rasa syukur dan emosi yang mendalam. "Bu, ada sesuatu yang ingin aku katakan," Doni membuka suara. Bu Ida menatapnya penuh tanya. "Apa itu, Doni?" "Aku mencintaimu," ucap Doni dengan suara yang tegas namun penuh perasaan. Bu Ida terkejut, tetapi perlahan senyum mengembang di wajahnya.
Doni, aku juga mencintaimu. Tapi aku takut. Doni memotong kata-katanya. Kita akan melaluinya bersama. Aku tidak peduli seberapa sulit jalan ke depan, selama aku bisa menjalaninya denganmu. Bu Ida mengangguk pelan. Malam itu, mereka saling memeluk, merasakan kehangatan yang menenangkan setelah badai yang melanda. Harapan baru. Setelah terbebas dari tuduhan, Doni mendapatkan banyak dukungan dari komunitasnya. Usaha konselingnya kembali bangkit, bahkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hubungan Doni dan Bu Ida berkembang dengan baik. Anak Bu Ida mulai melihat Doni sebagai sosok ayah, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Lucy, meskipun awalnya merasa kehilangan, mulai menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia membuka usaha kecil yang selalu ia impikan, dan tetap menjadi sahabat dekat Doni. Doni menyadari bahwa perjalanan hidupnya penuh liku, tetapi setiap langkah membawanya menuju kebahagiaan yang sejati. Sidang yang menegangkan dan pengakuan cinta di tengah malam menjadi titik puncak cerita ini. Doni berhasil mengatasi konflik besar dalam hidupnya dan menemukan cinta sejati di tengah perjuangannya membantu orang lain. Ancaman baru. Kehidupan Doni yang mulai stabil kembali terguncang ketika ia menerima panggilan dari seorang pria bernama Adrian, mantan kolega di perusahaan pembiayaan lama. Adrian datang membawa ancaman terselubung. Perusahaan lama Doni ingin menjatuhkan reputasinya karena dianggap sebagai pengkhianat yang merusak citra perusahaan dengan usaha konselingnya. Doni, kamu pikir bisa lari dari semua ini? Mereka punya pengaruh besar, dan mereka tidak akan berhenti sampai kamu hancur, ujar Adrian dengan nada mengintimidasi di kafe tempat mereka bertemu. Doni menatap Adrian dengan tenang, tetapi hatinya gelisah. Adrian, aku sudah meninggalkan semua itu. Aku hanya ingin membantu orang, bukan merusak mereka. Adrian tertawa sinis. Terserah kamu, Doni. Tapi ingat, mereka punya banyak cara untuk membuatmu menyesal. Doni menyadari bahwa ancaman ini bukan main-main. Perusahaan tersebut dikenal memiliki koneksi politik dan kekuasaan yang besar. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah berarti mengecewakan banyak orang yang percaya padanya. Dukungan yang tak terduga. Di tengah ancaman baru ini, Bu Ida dan Lucy terus mendukung Doni dengan berbagai cara. Lucy bahkan mengatur pertemuan dengan seorang pengacara bernama Sita, seorang aktivis yang pernah menangani kasus serupa. Doni, aku percaya Sita bisa membantu. Dia punya rekam jejak yang luar biasa dalam melawan perusahaan-perusahaan besar, kata Lucy sambil menyodorkan kartu nama Sita. Ketika bertemu Sita, Doni menceritakan semua ancaman yang diterimanya. Sita mendengarkan dengan serius lalu berkata, kita akan melawan mereka. Tapi kamu harus siap, Doni. Ini bukan hanya tentang hukum, ini juga tentang mental. Doni menatap Sita dengan keyakinan baru. Aku siap. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Strategi dan kebersamaan. Doni, Bu Ida, Lucy, dan Sita mulai merancang strategi untuk menghadapi serangan dari perusahaan lama. Mereka mengumpulkan dokumen-dokumen lama yang menunjukkan penyimpangan perusahaan, seperti bunga pinjaman yang terlalu tinggi dan praktik intimidasi terhadap debitur. Malam itu, di rumah Bu Ida, mereka berkumpul di ruang tamu sambil menyusun rencana. Anaknya, Adit, bermain di sudut ruangan, tetapi terus mengawasi Doni dengan rasa kagum. Doni, kenapa mereka jahat sekali? Tanya Adit tiba-tiba dengan wajah polos. Doni tersenyum dan menghampirinya. Kadang orang-orang ingin memaksakan kehendaknya, Nak. Tapi kita tidak boleh menyerah untuk kebenaran. Adit mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun, kata-kata itu membangkitkan semangat baru dalam hati Doni. Pertarungan di media sosial. Sita menyarankan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat perlawanan. Video-video testimoni dari klien Doni, termasuk Bu Ida, Lucy, dan Bu Nanda, mulai diunggah ke internet. Video tersebut viral dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Komentar positif membanjiri akun Doni, tetapi ancaman dari pihak perusahaan lama juga terus datang. Doni, tetaplah kuat. Kami bersamamu, salah satu komentar berbunyi. Namun, di balik layar, perusahaan lama mulai menyebarkan berita negatif tentang Doni. Artikel-artikel anonim mulai muncul, menuduh Doni sebagai mantan debt collector yang manipulatif. Sita, bagaimana cara menghadapi ini? Tanya Doni dalam rapat malam yang semakin intens. Kita buktikan dengan aksi nyata. Terus beri mereka bukti bahwa kamu bukan seperti yang mereka katakan, jawab Sita dengan tegas. Keputusan penting.
Doni dihadapkan pada pilihan untuk membawa kasus ini ke pengadilan terbuka atau mencoba menyelesaikannya melalui mediasi tertutup yang ditawarkan perusahaan lama. Mediasi akan mengakhiri ancaman, tetapi ia harus mundur dari usaha konselingnya. Bu Ida menemani Doni di sebuah taman malam itu, tempat favorit mereka berbicara serius. "Apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu," kata Bu Ida sambil menggenggam tangan Doni. "Aku tidak ingin menyerah. Tapi aku juga tidak ingin menyulitkan hidup kalian," jawab Doni. Bu Ida menatapnya dengan penuh kasih. "Doni, kamu tidak pernah menyulitkan kami. Kamu justru membuat hidup kami lebih baik. Jangan menyerah pada ketidakadilan." Mendengar itu, Doni merasa lebih yakin. "Kalau begitu, kita akan berjuang di pengadilan. Kita tidak boleh kalah oleh ketakutan." Pengadilan terakhir. Hari pengadilan tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan pendukung Doni. Perusahaan lama menghadirkan pengacara top yang dikenal licik, tetapi Sita siap melawan. Sidang berlangsung penuh ketegangan. Sita menyajikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dengan cermat, termasuk kesaksian para klien yang pernah diperlakukan tidak adil oleh perusahaan tersebut. Di sesi kesaksian, Bu Ida maju ke depan dan memberikan pernyataan yang sangat emosional. "Doni bukan sekadar debt collector bagi kami. Dia adalah teman, saudara, dan penyelamat. Jika ada yang meragukan integritasnya, mungkin mereka belum pernah melihat siapa dia sebenarnya," katanya sambil menahan tangis. Di momen ini, Doni merasa bahwa perjuangannya bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah percaya padanya. Kemenangan dan awal baru. Setelah sidang yang panjang dan penuh argumen, hakim akhirnya memutuskan bahwa tuduhan perusahaan lama terhadap Doni tidak berdasar. Sebaliknya, perusahaan tersebut dinyatakan bersalah karena menyebarkan fitnah dan menggunakan taktik intimidasi. Doni memeluk Bu Ida dengan air mata bahagia. Lucy dan Sita tersenyum, sementara Adit berlari ke arah mereka dengan riang. "Kita menang, Doni," teriak Adit dengan senyum lebar. "Ya, kita menang. Tapi ini baru permulaan. Sekarang kita benar-benar bisa membangun sesuatu yang lebih baik," jawab Doni dengan penuh harapan. Di momen itu, Doni menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya membebaskan diri dari ancaman, tetapi membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang di sekitarnya. Langkah baru. Setelah kemenangan di pengadilan, usaha konseling Doni berkembang pesat. Banyak orang yang merasa terbantu dengan program-program baru yang ia tawarkan. Doni bahkan mendapat tawaran dari organisasi sosial untuk bekerja sama dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat kecil. Namun, tantangan baru selalu datang. Suatu hari, Doni menerima kabar bahwa ada kelompok lain yang mencoba meniru usahanya, tetapi dengan metode yang kurang etis. Kelompok ini memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan mengatasnamakan bantuan masyarakat. "Doni, kita harus bertindak cepat sebelum nama baikmu kembali tercoreng," kata Lucy dalam sebuah rapat. "Aku tahu. Kita harus melawan mereka, tapi dengan cara yang benar," jawab Doni dengan tegas. Doni memutuskan untuk meluncurkan kampanye baru yang berfokus pada edukasi masyarakat tentang bahaya utang dengan bunga tinggi. Kampanye ini melibatkan seminar, video edukasi, dan kolaborasi dengan media lokal. Cinta yang menguat. Di tengah kesibukannya, hubungan Doni dengan Bu Ida semakin dalam. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun Doni masih ragu untuk melangkah lebih jauh. "Doni, apa yang membuatmu ragu?" ditanya Bu Ida pada suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras rumahnya. "Aku hanya takut tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu dan Adit." "Aku tidak ingin mengecewakan kalian," jawab Doni dengan jujur. Bu Ida tersenyum lembut dan menggenggam tangannya. "Doni, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Yang kami butuhkan hanyalah kamu, apa adanya." Kata-kata itu membuat Doni merasa lega. Ia menyadari bahwa cinta tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya kejujuran dan ketulusan. Masa depan yang cerah. Setahun setelah kemenangan di pengadilan, Doni dan Bu Ida menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kebahagiaan. Adit resmi menjadi bagian dari hidup Doni, dan mereka mulai membangun keluarga kecil yang harmonis. Usaha Doni terus berkembang, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin bangkit dari tekanan utang. Perjalanannya membuktikan bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan untuk perubahan yang lebih baik. Di malam yang tenang, Doni menatap langit bersama Bu Ida dan Adit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah merayakan perjalanan panjang yang akhirnya membuahkan kebahagiaan. "Kita berhasil," bisik Doni sambil memeluk keluarganya erat.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang utang, baik secara profesional maupun pribadi. Demikianlah kisah keindahan tak terduga di balik kesibukan Doni sebagai department collector. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa selalu stay dan ikuti Ternews Channel ya. Thank you.